Halo, senang ketemu dengan kamu lagi. Saat ini saya lagi ada di Pierman Bay, tepatnya di belakang saya ini gedung-gedung Barangaru, dan yang ini adalah salah satu ikon kota Sydney, yaitu Sydney Tower. Nah, di video ini saya mau membahas tentang peraturan keimigrasian yang berubah terkait international students. Nah, karena ada beberapa aspek ya perubahan, sehingga saya mau bahas di video ini. Agak sedikit terlambat, tapi setidaknya kita catching up ya untuk membahas peraturan keimigrasian di tahun ini. Oke deh, langsung aja kita lanjut ke video berikut ini. Perubahan aturan yang pertama yaitu ada di tes bahasa Inggris ya, atau language test, English language test requirements, karena untuk bisa menuntut ilmu di perguruan tinggi di Australia itu perlu yang namanya tes bahasa Inggris untuk international students, khususnya di orang-orang yang dari negara-negara non berbahasa Inggris gitu ya bicaranya. Jadi untuk memastikan bahwa future students itu bisa mengikuti kuliahnya dengan baik, mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, karena itu semua pengantarnya adalah dengan bahasa Inggris. Oleh karena itu diperlukan yang namanya tes bahasa Inggris, salah satunya adalah IELTS. Nah, IELTS itu adalah beda ya, kalau teman-teman kan mungkin suka ada yang ketukar-tukar gitu. Kalau yang namanya TOEFL itu lebih arahnya tuh ke American oriented gitu. Tapi kalau untuk British, karena Australia itu ikutnya sistem British, adalah IELTS. Nah, di sini ada perubahan dari poin sistemnya karena untuk memastikan orang itu bisa berbahasa Inggris dengan baik juga. Nah, yang pertama yaitu dari student atau ELICOS itu dari poin 4,5 ke 5. Kemudian yang kedua adalah University Foundation atau Pathway Programs itu 5,5. Kemudian student visa itu 5,5 ke 6. Dari 5,5 ke 6. Kemudian yang terakhir adalah TGV atau Temporary Graduate Visa itu dari 6,0 ke 6,5. Yang kedua yaitu perubahan dari Genuine Temporary Entrance Test ke Genuine Students. Nah, saya mau kasih tahu ya, Genuine Students Test itu adalah serangkaian tes yang menyatakan kalau future students itu genuine, bener-bener kepengen kuliah di Australia atau enggak gitu ya, atau cuma kepengen kuliah-kuliahan doang. Nah, jadi di situ ada tesnya. Nah, ini masih kayak belum terlalu jelas gitu ya peraturannya. Cuman ada kabar kalau genuine test ini tuh akan diadakan. Nah, kalau misalkan nanti ada update-nya, nanti saya update lagi ya. Yang ketiga yaitu kebijakan tentang visa hopping. Nah, visa hopping ini adalah, hopping tuh artinya lompat-lompat ya, dari satu visa ke visa lainnya, dari student visa ke another student visa. Karena banyak ya international students yang ada di Australia itu sampai bertahun-tahun hopping dari satu student visa kuliah ini, nanti lulus, nanti lanjut lagi kuliah lagi ya yang lain, dari kuliah X terus kuliahnya Y, nanti habis kuliah Y, kuliah Z. Nah, ini adalah yang kepingin diperbaiki sama pemerintah Australia atau keimigrasian, karena mereka tidak kepingin ada hal tersebut gitu. Jadi mereka kepingin membenahi sistem yang ada di edukasi di Australia, karena dirasa tidak genuine gitu ya, tidak apa ya, cuman kepengen, mungkin hanya kepengen kerja aja motivasinya gitu ya, tidak ada yang namanya bener-bener 100% ingin menempuh pendidikan. Jadi kalau seandainya student visa sudah didapat kemudian mau habis dan kemudian akan apply ke another student visa, itu yang akan ada restriction, yaitu bakalan ada additional check ya, additional scrutiny check. Jadi kalau misalnya sudah kuliah X, kemudian si kuliah X itu habis di tahun ini, terus mau apply kuliah yang lain nih, dari kuliah chef, kemudian kuliahnya beda banget jadi ke childcare. Nah, itu biasanya ada pengecekan tambahan gitu di situ. Jadi untuk memastikan kalau emang student ini benar-benar genuine kepingin pindah kuliah ke yang lainnya. Nah, itu dari student visa ke another student visa. Nah, kemudian sebagai informasi ya mengenai graduate visa. Jadi
buat international students yang sudah meraih beberapa tingkat kuliah seperti S1, kemudian S2, S3, kemudian akan dapat yang namanya graduate visa di mana bisa bekerja full time. Nah, ketika misalnya nggak ada yang namanya plan lagi gitu ya, udah beres graduate visa, ternyata nggak dapet PR nih gitu kan, pengen switch back ke student. Nah, itu juga akan ada yang namanya restriction atau yang namanya tambahan pengecekan gitu. Kenapa dari graduate visa kok mau balik lagi jadi student visa? Itu yang akan dicek sama keimigrasian pemerintah. Kemudian peraturan perubahan lainnya yaitu terkait graduate visa. Seperti yang saya jelaskan di sebelumnya ya, yaitu graduate visa adalah visa kelulusan di mana dari time frame-nya itu ada perubahan. Nah, perubahannya sebagai berikut, yaitu bachelor degree itu dapat graduate visa 2 tahun. Kemudian untuk master by coursework itu juga 2 tahun. Lalu master by research itu 3 tahun. Dan kemudian PhD itu dapatnya 3 tahun. Selain time frame yang berubah di graduate visa, yaitu terkait dari umur ya. Jadi yang tadinya umur 50 tahun, maksudnya up to 50 years old itu bisa mendapatkan graduate visa. Nah, sekarang ini ada perubahan ke 35 tahun. Jadi yang mendapatkan graduate visa itu adalah di umur maksimal 35 tahun. Ke atasnya sudah tidak bisa lagi. Kesimpulannya dari video ini adalah jadi government di Australia itu menurut pendapat saya ya sangat terlihat ya bahwa mereka tuh kepingin ada orang yang sekolah di Australia tapi genuine student, sehingga mereka ya itu tadi membenahi sistem mereka yang tadinya orang suka sekolah untuk sekolah-sekolahan, yaitu tujuannya untuk kerja tapi nggak benar-benar mungkin masuk kelas, mungkin juga nggak benar-benar bekerja di bidang kuliahnya gitu ya, atau bekerja di pekerjaan yang berbeda gitu ya dan lain sebagainya, sehingga penting bagi teman-temannya untuk bisa genuine dan benar-benar serius gitu mau ngambil kuliah apa. Nah, sebelumnya saya pernah bikin video ya tentang courses yang high demand yang teman-teman bisa cek aja di video itu, dimana adalah favorit ya, jurusan kuliah favorit di Australia dan juga high demand juga untuk kerjaannya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai sini. Saya sangat appreciate ya kalau teman-teman bisa like, bisa subscribe, dan juga bisa komen di YouTube channel saya kalau seandainya teman-teman perlu bertanya sesuatu gitu ya, saya sebisa mungkin akan jawab. Teman-teman juga bisa follow saya di Instagram di @nura.lami. Oke deh, see you in another videos. Bye for now.